Oke, saya mulai saja ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Bu. Oke, terima kasih ya. Saya mulai aja untuk materi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang trase jalan. Ya. Trase jalan ini apa namanya? Trase jalan ini rencanaan awal dari geometrik jalan raya. Ya. Ini trase jalan. Nah, ini geometrik jalan raya itu kan menentukan ruas jalannya, kemudian bentuk jalannya, tikungannya berapa, ada berapa tikungan, kemudian kelengkungan tikungannya berapa. Nah, itu Nah, sebelum menentukan itu nanti ditentukan dulu trase jalan. Trase ini kira-kira sketsa rencananya ya, sketsa rencana jalur jalannya kan. Ini trase jalan. Nah, trase jalan kalau menurut pengertiannya itu adalah garis tengah sumbu jalan ya, yang merupakan garis lurus saling terhubung dengan peta topografi. Nah, ini peta topografi. Makanya kalau untuk menentukan trase jalan itu berdasarkan peta topografi ya, atau kontur. Nah, serta merupakan acuan dalam menetapkan tinggi muka dasar. Muka dasar ini maksudnya tinggi muka jalan ya, muka dasar jalan. Itu trase jalan. Jadi trase jalan ini garis tengah sumbu jalan. Jadi kalau misalnya jalan itu kan misalnya kalau dia 2 jalur ya, 2 jalur satu lajur gitu kan. Nah, satu lajur kok mati. Bentar, kenapa? Ini saya ini lagi. Bentar, ini kayaknya ada masalah. Nah, jadi trase jalan itu yang diambil yang direncanakan awal itu yang tengahnya dulu kan. Kalau misalnya dia sumbu tengahnya itu median, ya di sumbu tengahnya itu acuan dari nanti perencanaan geometriknya. Nah, trase jalan ini, perencanaan trase jalan itu berdasarkan peta topografi ya, peta kontur. Nah, di IUT 1 ya, IUT 1 dan IUT 2 itu kalian kan sudah melewati IUT 1, IUT 2. Ini sudah saya anggap sudah menguasai yang namanya kontur. Jadi bagaimana menentukan ketinggian ya, ketinggian titik ya. Ketinggian titik yang ada di kontur, karena itu nanti ya, itu nanti sangat berpengaruh ketika menentukan atau merencanakan trase jalan. Nah, prinsip dalam perencanaan penentuan trase jalan itu pertama trase jalan. Jadi trase jalan itu maksudnya rencana jalannya itu nanti dibuat lurus sebaiknya ya, sebaiknya dibuat lurus. Tapi jangan hanya diperhatikan yang lurusnya saja, pendek, sedikit tikungan ya, dan kelandaiannya seminim mungkin. Jadi sebisa mungkin trase jalan atau rencana jalan itu dibuat lurus ya. Kemudian kalau bisa jaraknya pendek ya. Tapi kalau yang ini tergantung dari rencana jalannya, dari titik ke titiknya ya. Nah, ini sedikit tikungan, sebisa mungkin sedikit tikungan ya, seminim mungkin tikungannya. Nah, dan kelandaiannya seminim mungkin. Jadi kelandaiannya nanti ada misalnya kalau di jalan itu ada nanti setelah slide ini itu kelandaian maksimum ya.
Kelandaian maksimum itu batas maksimum. Jadi berarti yang kita rencanakan kelandaian jalannya, kelandaian potongan memanjang, kelandaian jalurnya itu berarti di bawah batas maksimum. Misalnya kalau kelandaiannya itu maksimumnya 5%, ya, berarti harus di bawah 50%. Bukan 5%-nya yang diambil. Kan seminim mungkin, kelandaiannya seminim mungkin, berarti harus di bawah 5%. Kalau misalnya ternyata untuk kelas jalan tersebut kan sebelumnya kita sudah belajar tentang kelas-kelas jalannya dari arteri, kemudian kolektor, lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kelandaian atau grade-nya itu maksimumnya atau terbesarnya itu 5%, maka ketika kita menentukan kemiringan jalannya, kemiringan jalan ini bukan badan jalannya, maksudnya jalur jalannya, gitu ya, itu harus di bawah 5%. Itu seminim mungkin. Jadi dari 0 sampai 5%. Berarti bukan ini yang kita ambil, jadi antara 0 dengan 5% yang kita ambil. Itu. Nah, kemudian sedikit tikungan, ya. Kemudian kalaupun ada tikungan, sebisa mungkin kelengkungan tikungan itu ya direncanakan dengan jari-jari yang sudah disyaratkan, ya, jari-jari kelengkungan yang sudah disyaratkan. Misalnya kan kalau kelengkungan tikungan itu nanti akan dibahas di alignment horizontal, ya, alignment horizontal itu kalau kelengkungan tikungan itu gini loh, maksudnya itu. Misalnya ini, nah ini kan kalau misalnya kita sering kan ada tikungannya tajam, kemudian ada tikungannya sedikit melengkung. Nah, ini ya itu sebisa mungkin kelengkungannya itu direncanakan berdasarkan kecepatan rencana. Itu kan misal kecepatan rencananya misal 80 km per jam. Berarti itu nanti ada itu kelengkungannya itu jari-jarinya itu kalau nggak salah ya 1000 meter, ya. Nah, jari-jari itu dari mana nanti direncanakan. Nah, ini jari-jarinya. Kan kita harus bikin ini dalam bentuk, kalau jari-jari kan berarti kita bentuknya dari dia bagian dari lingkaran. Nah, jadi sedikit tikungan. Kalaupun misalnya tikungannya tidak bisa dielakkan, ya, tikungannya tidak bisa dielakkan. Nah, jari-jari kelengkungannya harus diperhitungkan. Jangan terlalu tajam, ya. Yang pasti jangan terlalu tajam karena itu terkait dengan keselamatan jalan. Nah, kemudian yang kedua, trase jalan menjauhi daerah aliran sungai. Ini sebisa mungkin menjauhi menjauhi daerah aliran sungai. Akan tetapi nanti ada syaratnya, boleh di daerah aliran sungai, ya. Tapi harus memperhitungkan sempadannya, ya, sempadan sungainya. Kalaupun misalnya tidak ada pilihan, ya, nanti ada perhitungan perhitungannya berdasarkan kedalaman dasar sungai, berdasarkan kedalaman dasar sungai itu nanti ada di alignment horizontal. Nah, jadi pertama trase jalan dibuat lurus, pendek, bisa mungkin sedikit tikungan, dan kelandaian memanjangnya itu seminim mungkin. Nah, kemudian trase jalan menjauhi daerah aliran sungai, misalnya badan sungai, ya. Nah, trase jalan itu harus mempertimbangkan besarnya volume galian dan timbunan, ya. Jadi harus diperhitungkan. Sebisa kalau misalnya galian, pasti kalau galian ini nanti berhubungan dengan stabilitas lereng, ya. Stabilitas lerengnya. Jadi nanti kalau misalnya galian yang dilakukan, kemiringan galian yang diperhitungkan harus memperhitungkan stabilitas lereng, ya. Jangan sampai nanti setelah misalnya jalannya dibangun, lerengnya selalu longsor. Nah, itu salah satunya. Kemudian timbunan. Nah, timbunan, ya.
Berarti kalau misalnya banyak timbunan berarti membutuhkan cost atau extra cost, gitu kan. Nah, kemudian ini titik ya. Trase jalan sebaiknya dihindari pada daerah patahan. Nah, kalau sebelumnya yang belajar geologi ya, itu kan ada daerah patahan, lipatan, kemudian rekahan. Karena ini kalau patahan ini ya, kan kalau di geologi itu kan struktur geologi itu ada 3 ya. Lipatan, patahan, rekahan ya. Kalau lipatan ya, lipatan ini dia cakupannya luas, sangat luas ya. Tapi pergerakannya periode tertentu ya. Jadi dia ada periodenya, misalnya kalau gempa itu per 50 tahun atau per 100 tahun ya kan. Periode ulangnya ya. Kemudian kalau patahan, nah patahan ini dia adalah turunan dari lipatan ya, pergerakan struktur bumi, tapi dia terjadi akibat proses dari lipatan ya. Nah, karena dia ini turunan, patahan ini bisa saja terjadi tanpa ada kegiatan atau ada aktivitas dari lipatan, sehingga patahan ini sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, tidak bisa diprediksi kalau patahan. Nah, makanya biasanya kalau terjadi patahan ya itu biasanya ya tanahnya bergerak. Nah, makanya pemilihan trase jalan itu dihindari pada daerah patahan ya. Nah, makanya kalau untuk patahan ini biasanya nanti ada survei geologinya dulu, ya kan? Jadi sebelum perencanaan geometrik ya, itu kan ada survei pendahuluan ya, baik itu topografi maupun geologi dan hidrologi ya. Nah, jadi sebelum perencanaan desain ya, perencanaan desain itu pasti dilakukan survei pendahuluan ya. Survei pendahuluan khusus untuk lokasi yang akan direncanakan untuk jalan. Kemudian ya, tanah rawan longsor. Nah, ini ini berhubungan dengan patahan, jadi perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya lokasi tersebut tanahnya rawan longsor, maka sebaiknya dihindari ya. Kemudian muka air tanah yang tinggi. Kalau muka air tanah yang tinggi ya, biasanya dia adalah tanahnya lunak. Ya, kalau tanahnya lunak berarti perlakuan untuk tanahnya, perbaikan tanahnya itu cukup mahal ya. Kemudian serta lokasi daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi ya. Nah, kalau curah hujan yang tinggi dia desain baik itu geometri maupun nanti perkerasan itu dia desainnya lebih khusus ya. Nah, kemudian diupayakan pemilihan trase tidak pada daerah hutan lindung. Nah, ini tidak pada daerah hutan lindung. Nanti kenapa tidak boleh pada hutan lindung? Cagar budaya dan iklim yang ekstrim ya. Nah, diupayakan trase jalan yang direncanakan jangan di lokasi padat penduduk ya. Makanya kalau misalnya dia jalan baru biasanya dia menjauhi pemukiman padat penduduk. Kecuali pilihannya sedikit ya, otomatis penduduknya yang dipindahkan. Nah, dan lahan yang bermasalah seperti tuntutan ganti rugi. Nah, ini sering yang permasalahan yang terakhir ini ya, itu menghambat pembangunannya. Perencanaannya sudah puluhan tahun, tapi masalah kayak ganti rugi segala macam, pembebasan lahan itu belum selesai. Itu bukan hanya jalan. Biasanya kalau konstruksi skala besar itu waktu yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan itu cukup lama ya.
Nah, contohnya jalan tol ya. Kayak misalnya jalan tol yang di Sumsel ini itu sudah direncanakan dari tahun 2008 ya. Dan tapi untuk pembebasan jalannya itu butuh waktu puluhan tahun gitu. Nah, ini makanya diupayakan ini maksudnya semaksimal mungkin trase jalan itu jangan di lokasi padat penduduk, kemudian lahan bermasalah, seperti tuntutan ganti rugi yang tinggi. Prinsip untuk penentuan trase jalan. Nah, yang tadi ya, yang pertama ini kelandaian ya seminim mungkin. Nah, ini potongan memanjang tuh maksudnya gini ya. Misalnya ya, ada kontur ya, ada kontur ya. Kemudian kita merencanakan dari titik ini ke titik ini ya. Nah, terus bikin ininya gimana? Ini kan ada kontur kan? Ada kontur. Bisa saja seperti ini, misal ya. Nah, terus kalian bikin rencana jalannya langsung kalian hubungkan seperti ini. Nah, ini belum tentu, gitu kan? Harus diperhitungkan kemiringan memanjangnya ini dari titik A ke B ini berapa persen, kan? Nah, ini ada aturannya. Ini dibedakan berdasarkan jenis jalan ya. Jalan bebas hambatan berarti tol ini. Jalan raya, ya, jalan raya ini kalau ada sedang kecil ini berarti kalau jalan raya yang ini berarti dia arteri kolektor kan. Arteri kolektor ya. Kemudian ini bisa saja kolektor sekunder. Jalan kecil berarti jalan lingkungan atau lokal ya. Nah, alinyemen datar maksudnya topografinya datar. Untuk jalan tol kelandaian memanjangnya dari A ke B atau setiap STA-nya stasiunnya itu 4% maksimum ya. Ini kan maksimum paling besar, maksudnya maksimum. Jadi kita merencanakannya seminim mungkin di bawah 4% kalau dia dataran rendah. Kalau dia di datar ya, misalnya lokasinya datar 4%. Ini di bawah 4%, bukan 4%-nya yang kita ambil, di bawah 4%. Jadi antara 0 dengan 4%. Kalau wilayahnya berbukit ya, itu 5% untuk tol. Ini tol. Makanya kalau kita lewat tol itu kan jalannya datar, mulus gitu kan. Mau dia berbukit atau gunung, ya kan? Dia diusahakan kalau gunung ini kelandaian memanjang ya. Memanjang itu berarti dari awal pangkal ruas sampai ujung ruas ya. Misal ya, ruas jalan itu misalnya kalau jalan luar kota itu Palembang Betung misalnya. Jadi dari Palembang ke Betung itu ya. Palembang ke Betung itu rata-rata ya kan dia kan per STA nanti dihitung. Rata-rata itu maksimum 4%, berarti di bawah 4%. Kalau jalannya datar, kalau daerahnya datar. Itu untuk tol. Kalau jalan raya 5%, ya. Terus bukitnya 6%. Kemudian gunung itu 10, ya. Jalan sedang 6, 7, 10. Jadi semakin turun kelas jalannya, maka kemiringan atau kelandaiannya itu semakin dia naik, kan? Nah, kelandaian jalan itu perpotongan bidang vertikal dengan permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalur 2 lajur 2 arah melalui masing-masing perkerasan.
Nah, kelandaian itu dalam persen. Terus bagaimana cara menentukan persentase kelandaian? Misal ya, kan kalau saya bikin, tadi sudah saya siapkan kontur. Nah, ini kontur. Ya. Nah, di sini ada kontur ya. Ini ada kontur, ada contoh kontur. Nah, ini contoh kontur ya. Misal tadinya kita mau bangun titik A-nya di sini misal. Titik A-nya di sini, kemudian ke sini B. Nah, terus bagaimana menentukan trasenya? Tadi sekarang kelas jalannya apa? Kalau kelas jalannya misal dia jalan raya ya, baik itu arteri atau kolektor, berarti dia ini ada datar, bukit, gunung. Nah, sekarang kita lihat ininya konturnya. Kalau dilihat dari elevasinya ya, kalau dilihat dari elevasi ini ada 390, 400 ya. Berarti ini daerahnya berbukit ya. Berbukit ya. Nah, ini ya. Kalau berbukit tadi dia 6% kan? 6%. Nah, sekarang nentuin kita bikin jalannya itu dari titik A ke B. Bisa nggak langsung ke sini? Kalau tembak lurus, ini nggak bisa kayak gini. Jadi diperhitungkan karena misal ini 1 banding skala petanya itu misalnya 1/1000 ya. Kalau 1/1000 berarti 1 cm itu sama dengan 1000 cm. Berarti sama dengan 1 kilometer kan. Jadi 1 cm ya. Misalnya ke sini 1 cm berarti 1 kilo. Ya. Nah, per kilometer ini misalnya kalau dia per kilometer. Nah, dari titik kalau ini STA 0, misalnya ini STA 0 plus 1000 meter. Bentar dulu, 1000 cm ini berapa kilo? 1 meter ya. Bentar dulu, 1000 cm, 100 meter, 10 meter. Salah. Nah, kalau berarti kalau misalnya dia dibikin STA-nya per 1 kilo, berarti berapa senti itu? Contohnya kan ini. Ini ada ada kontur ya. Kontur ini skalanya 1/1000 ya. Kalau skala 1/1000, 1/1000, tadi saya salah, itu bukan 1000 cm, itu bukan 1 kilo ya. 1 cm sama dengan 1000 cm. Kalau 1000 cm berarti berapa? Bagi 100, 10 meter kan? 10 meter. Kalau misalnya kita bikin STA-nya itu per 100 ya. 0/100 meter ya kan? Berarti berapa? 100 meter itu sama dengan 10 cm kan? Ini ya. Jadi dibikin kalau kayak gini ya, misalnya kita potong di sini. Kalau di sininya ini STA 0. Ini STA 0 plus 100 misal ya. Nah, sekarang kita hitung di sini ya, STA 0 100 ini elevasinya berapa?
kan antara 350 dengan 340 kan. Nah, sekarang ini elevasinya berapa? Elevasi yang ini. Elevasi yang STA ini. Nah, ini berapa? Yang ini, yang A ini STA 0 elevasinya berapa? Cari dulu. Bagaimana cara nyarinya? Kan lihat ini. Apa? Saya bikin saya ulas ulang yang di ini di IUT ya. Bagaimana sih ngitung ininya? Ini 10 menit lagi. Nah, ini STA 0 dulu. STA 0 plus 00 ini ya, yang awal titik A, ya titik A kan. Itu kalau dilihat ini berapa? Antara 300 ya. Yang ini kan 300 kan? Nih, 330 dengan 340. Ya, di antara 330 elevasi 330 340. Nah, sekarang ya. Jadi yang jadi berapa ini? Cara nyarinya gimana? Sama kayak interpolasi ya. Atau ininya paling mudahnya sekarang gini. Berarti dia lebih dari 330, kurang dari 340. Berarti elevasi ya. Elevasi STA 0 plus 00 ya. Berarti berapa? 330 plus ya kan? 330 plus ini ya. Yang 330 dikurang A. Panjangnya, panjang sentinya ya. Jadi diukur dulu. Kan ini kan diukur pakai mistar di kertas konturnya. Jadi saya biar lebih mudah memahaminya, saya bikin kayak gini aja. Ya. Nah, panjang yang ini ya. Panjang ini yang misalnya ini A ya. Dibagi A dibagi 340 dikurang 330 ya. Itu dapat nanti. Ininya berapa? Ini. Kira-kira paham nggak? Masih ingat nggak yang di IUT 1 atau IUT 2? Ya, nyari elevasi antara dua kontur. Saya bikin yang rapi dulu lah. Ini. Ini ya. Nggak bisa. Saya ulang aja. Nah, tadi awalnya ya. Ini dari titik A. Nah, ini titik A ya kan? Ke titik B di sini. Ya kan? Ini titik B. Ini titik A. Kita merencanakan dulu. Ini trial error ya, coba-coba dulu. Jadi makanya kalau misalnya gambarnya jangan langsung pakai pena, pakai pensil. Nah, ini ya, misal kita tarik ke sini.
Kita potong yang ini. Kan dia per STA. Sekarang STA-nya itu tergantung dari soalnya. Misalnya STA-nya apa? 1 STA itu per 100 meter misal, ya. Kalau misalnya ini 0, berarti 100 meter dari 0 ini ke sini, dari A ke sini itu 100 meter. Sini STA 0 plus 100, ya. Diiut, ingat lagi yang diiut, ya. Nah, sekarang kita mau nentuin kemiringan dari A, titik A ini ke STA 0 plus 100 ini berapa. Kan tadi dia harus di bawah 5%, kan? Dia harus di bawah 5%. Nah, sekarang kemiringan ini memenuhi enggak dari syarat yang tadi, ya. Nah, caranya gimana? Kan kemiringan itu, ya, saya dari awal ya, kemiringan itu gini. Pakai rumus, ya kan? Kalau misalnya ini alfa, ini kan ini titik A, ya kan? Ini STA 0 plus 100. Yang ini tingginya ini, ya. Kalau ini A ini sama dengan STA 0 plus 100 ini dikurang titik A. Titik A itu STA 0 plus 00, berarti awal kali, ya. Titik awal. Nah, dapat ketinggiannya. Ya. Nah, ketinggiannya dapatnya dari mana? Elevasinya ini, ya. Elevasi titik A dengan elevasi yang ini. Elevasi titik A ya dari titik A ini. Elevasi titik A. Berarti yang kita cari, ya, berapa ketinggiannya titik A ini? Titik A ini kan antara 330 dengan 340, ya, konturnya. Berarti dia lebih dari 330 kurang dari 340, ya kan? Nah, berarti kalau lebih dari 330 plus, ya kan? Kalau 330 plus, ya, boleh nggak pakai 340? Boleh nanti. 330 berarti jarak titik A itu terhadap kontur 330, ya. Berapa senti atau berapa mili ini? Ya. Misal kalau di kontur ini misalnya, ya, 0,5 senti, ya kan, misal ini. Ya, kemudian ini, ya, antara 330 dengan 340 ini, ya, ini misalnya 1,1 senti, ya. Kan itu. Jadi berapa? 0,5 per 1,1. Nah, itu kalau dari 330. Ya, jadi titik A itu terhadap 330 dibagi sentinya. Sentinya itu kan ini kan kita ngitungnya di kertas, di atas kertas, ya. Jarak antara 330 dengan 340. Nah, ini satu lagi. Menentukan jaraknya itu harus sama garisnya itu, ya. Kan ini kan kayak gini. Ini 0,5 ini dia seperti ini. Yang 1,1-nya ya sama, ditariknya sejajar garisnya. Bukan 0,5 yang 0,5 ini terus yang antara 330 dengan 340 itu kalian atau kita ini miring. Nah, yang ini salah. Jadi sama-sama sejajar garis yang digunakan. Ini cara ini, ya. Cara paling simple. Nah, nanti ini kalau 330, kalau 340. Ini saya hapus yang tadi. Kalau 340 bisa saja.
Nah, kalau 340 gimana? Yang ini, ya misal, saya maunya ke sini. Nah, ini berapa senti? Misal kalau ini 0,6, ya. Nah, kemudian jarak ini ke sini, ya. Jarak yang ini antara 330 dengan 340 itu berapa? Misalnya 1 cm. Jadi kalau yang 340 minus, ya kan? 0,6 per 1 cm. Nah, itu dapatnya untuk elevasi A. Elevasi yang ini sama. Nah, terus gimana cara